Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Suryana Mahendra. Saya dari kelas 1E. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Air Induction System. Kerja engine yang efisien memerlukan jumlah udara yang tepat pada ruang bakar, dan gas buang dapat keluar dengan jumlah hambatan yang minimal suhu udara masuk. Dan gas buang juga merupakan hal yang penting pada performa dan usia pada engine. Air intake pada sistem engine diesel dibagi menjadi dua, yaitu natural aspirated dan turbocharged. Natural aspirated merupakan pemasukan udara ke ruang bakar secara alamiah. Hisapan piston pada langkah intake mengakibatkan udara mengalir melewati brake cleaner, air cleaner, marine port karena terjadi kevakuman di ruang bakar. Apabila terjadi hambatan pada brake cleaner dan intake system, kecepatan udara yang dihisap sangat rendah dibanding kecepatan udara atmosfer. Yang kedua yaitu komponen-komponen pemasukan udara atau air intake system. Komponen-komponen air intake system ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama brake cleaner, yang kedua air filter, yang ketiga turbocharged, yang keempat itu intake main port, yang kelima after cooler, yang keenam tuh exhaust main port, yang ketujuh itu exhaust duct, yang ke-8 tuh muffler dan connecting pipers. Yang pertama yaitu brake cleaner. Terletak pada lokasi sebelumnya, udara memasuki brake cleaner, air filter. Tujuan brake cleaner sendiri yaitu menyaring partikel atau debu yang lebih besar sebelum memiliki air cleaner. Hal ini dapat meningkatkan usia pada air filter. Bagian kedua yaitu air cleaner atau air filter, merupakan komponen yang menyaring dan memisahkan material debu dengan ukuran yang sangat kecil sebelum memasuki ruang bakar. Terdapat beberapa jenis air filter yang disediakan oleh Caterpillar. Air filter harus dirawat secara berkala menurut prosedur dari OMM. Beberapa air filter dilengkapi dengan servis indikator sebagai petunjuk perawatan. Indikator ini memantau besarnya hambatan yang melalui air filter, sehingga bisa diketahui bila filter tersebut tersumbat. Air filter harus dibersihkan atau diganti apabila diagram kuning memasuki area merah atau piston warna merah terlihat pada beberapa jenis, yaitu 1. Dry element air cleaner, yaitu merupakan jenis filter yang umumnya digunakan pada engine. Filter jenis ini dibuat dari lipatan kertas yang digunakan untuk menyaring debu pada udara yang masuk ke ruang bakar. Cara perawatan filter ini dengan menyemprotkan udara kering dengan hambatan 270 kPa atau 30 psi. Jenis yang kedua yaitu air set filter. Umumnya diaplikasikan pada engine marine, terbuat dari lipatan fiber dan dilapisi fluida khusus. Fluida ini berguna untuk menyerap asap dari air laut yang menyebabkan korosi. Perawatan filter jenis ini harus dibersihkan menggunakan cleaning kit sesuai panduan yang ada di OMM. Komponen yang ketiga yaitu turbocharged. Ini merupakan komponen yang digerakkan oleh gas sisa pembuangan dan kompresi yang ada pada turbocharged, menghisap udara dari luar. Turbocharged sendiri berfungsi untuk menambah pasokan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Selain itu, turbocharged juga berfungsi untuk menstabilkan udara pada engine yang sedang beroperasi. Keuntungan menggunakan turbocharged yaitu yang pertama yaitu tenaga. Udara bertekanan melebihi banyak oksigen per satuan volume, dan
banyak oksigen pada SYI, maka lebih banyak juga bahan bakar yang disemprotkan untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua yaitu efisiensi. Proses penekanan dengan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran tinggi sehingga menurunkan emisi dan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus. Bagian ketiga yaitu aftercooler. Digunakan bersamaan dengan turbocharge untuk menurunkan suhu udara yang akan memasuki ruang bakar. Ini menyebabkan kecepatan udara menjadi meningkat, sehingga jumlah menjadi lebih banyak dan efisiensi tenaga yang dihasilkan semakin meningkat. Terdapat 3 jenis aftercooler yang digunakan pada engine Caterpillar. Semua aftercooler berfungsi sama. Aftercooler menyerap panas dari udara sehingga udara terus lebih dingin dan kecepatan udara meningkat. Jenis yang pertama yaitu air to air aftercooler atau ATAAC. Yang kedua yaitu jacket water aftercooler atau JWAC. Yang ketiga yaitu Spracket circuit aftercooler atau SCAC. Jenis yang pertama yaitu air to air aftercooler. Aftercooler jenis ini adalah inti pendingin atau cooler core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan melewati aftercore. Bertekanan dari turbocharge diinginkan oleh air to air aftercooler sebelum memasuki intake manifold. Ini merupakan metode yang sangat efektif untuk mendinginkan udara yang bertekanan apabila terdapat udara yang dingin dalam jumlah besar yang dapat melewati aftercooler. Karena alasan ini mengapa sistem ini banyak digunakan pada kendaraan kecepatan tinggi atau OHT. Jenis yang kedua adalah jacket water aftercooler. Sistem ini adalah core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama yang digunakan untuk mendinginkan udara yang akan memasuki ruang bakar. Dan untuk mendinginkan engine juga coolant dari water pump mengaliri melalui aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharge diinginkan oleh aftercooler ini sebelum memasuki intake manifold. Jenis yang ketiga yaitu Spracket circuit aftercooler. Jenis ini mirip dengan jenis water jet aftercooler dengan perputaran perbedaan yang kecil. Rangkaian pendingin dari udara sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan engine jack water aftercooler bekerja mendinginkan engine head, engine block, oil transmission, dan lain-lain. Spracket circuit aftercooler memiliki pompa, saluran air, dan pemindahan panas itu sendiri. Sistem ini umumnya digunakan pada aplikasi di mana pendingin udara yang maksimal untuk diperlukan. Selanjutnya yaitu cara kerja turbocharge. Gas buang mengalir menuju sudut-sudut turbin dan membuat turbin dan kompresor berputar jadi satu shaft. Pada saat kompresor berputar, udara yang akan masuk ke silinder akibatnya putaran kpm yang tinggi yang mencapai 30-100 kpm. Berdasarkan jumlah udara yang meningkat, bahan bakar yang disemprotkan juga lebih banyak sehingga buangan gas membuat booster pressure yang tinggi pada intake manifold atau udara yang menuju intake berlebih, maka ada yang namanya alat yang bernama
wastage gate yang membuang tekanan berlebih agar engine tidak melebihi pemasukan udara komponen. Ini adalah bagian dari turbo. Yang terakhir yaitu exhaust pipe. Gas buang mengalir kembali ke pipa exhaust pipe. Muffler dan exhaust duct sebagai komponen tambahan. Muffler sendiri berfungsi untuk meredamkan suara pada engine yang sedang beroperasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.